welcome back to Rinawas Channel. Rizka, Nadia, Gizwa Channel. So jadi today hari ini kita lagi di New Delhi, India. Kita lagi liburan semester nih guys. betul. Jadi sekarang kita mau jajan-jajan di sekitaran New Delhi. Jadi kayak mau street food gitu guys. Betul. Nah, yuk. Oke gas. jadi kayak di sekitar hotel kita itu kita udah nyari kayak street food yang enak tuh apa. Jadi kita pengen nyobain panipuri yang kayak terkenal Wow. di medsos gitu. Betul. New Delhi ini panas banget ya guys. Ya udah, kalau gitu kita gas aja nggak sih? Iya, pokoknya kalian tetap stay tune, tungguin vlog kita hari ini. Bye bye. Oke, jadi kita mulai explore ya guys. Betul, di sini udah ada banyak makanan-makanan yang bakal kita ekspor. Jadi ada Nah, kayak samosa, panipuri itu ada. betul. Nih contohnya ya. Bisa lihat. Betul, banyak banget ini. Tapi kayak mendingan makanan berat dulu nggak sih? Iya. Gas kali ya. Lapar. Oke guys, kita udah sampai di tempat makan India yang enak-enak banget. Ini rekomen banget di TikTok. Yap, jadi kayak kita tuh di sini udah sampai di food courtnya gitu. Dan karena berhubung sekarang itu udah jam makan siang, perut kita udah lapar banget. Jadi kita langsung aja cobain makanan-makanan beratnya ya guys. Betul. Kita juga mau keliling-keliling dulu, mau cari kira-kira kita mau makan berat apa. Oke, ikutin kita. Ini banyak makanannya, jadi saya satu, dan tiga. Oh ya, nama tempatnya itu di Cangkan teman-teman. Ya. Nah oke guys, setelah kita keliling tadi di sini, kita mutusin buat beli steak. Salah satu rekomendasi juga yang ada di medsos. Tuh, karena kita tadi udah nyari-nyari media sosial dan yang direkomenin tuh yang ini. Ini tuh steaknya by the way apa tuh Rekomen ya? rekomendasi dan ini tuh steaknya itu ala-ala India guys. Nah biasanya kan kalian tuh kalau makan steak kayak gitu-gitu aja kan. Nah kita sekarang mau coba steak ala India tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi kita jauh-jauh dari Indonesia ke India tuh cuman kayak pengen makan steak aja. Nah ayo kita langsung pesan. Langsung pesan aja guys. Ini sih Bu. Oh iya. Aku mau pesen untuk 3 orang. Aku mau tanya di sini rekomendasinya apa ya Bu? Di sini kita ada steak ayam. Steak ayam. Oke. Pokoknya aku pesen yang tadi tuh yang menurutnya enak. Ya aku mau kalau kan juga boleh. Perfect banget loh di India ada steak. Karena kan biasanya mereka pada vegan, tapi di sini ada yang jual daging ayam tuh. Kalau 3 porsi berapa tuh? Ya. Jadi 900 rupiah ya. Termasuk yang murah ya guys, jadi 900 rupiah itu setara sama 176.000 rupiah sekian gitu. Termasuk murah ya. Yaudah kita bayarnya cash ya Bu. Iya. Ya enak bayar. Ini kan kamu yang udah nuker uang kan? Sumpah. Wah, nggak ada coba. Demi apa? Sumpah. Tadi ditaruhnya di sini. Terus ya, maaf gimana sih? Gimana dong? Nggak ada coba. Gimana ya? Sorry banget. Kita bayar pakai apa? Apa kita harus nyuci piring? Kita nggak ada cash nih, cash kita kayaknya jatuh tadi. Kalau misalnya selain cash ada nggak pilihannya? Ada, kayak kita juga menyediakan pembayaran lewat QR code. Nanti kalian bisa bayar lewat ATM, Konti, nanti tinggal di-scan aja di situ. Oh, ini ya? Ini ya. Ini guys, jadi India juga ada, kalau kata Indonesia mah ini QRIS ya, tapi Iya. dia PTM. Jadi ini bisa Bu. Iya, bisa. Karena di India semua warung bisa pakai gelas ini. UMKM kecil juga bisa Bu. Iya, Menarik sih. cuman gimana nih Bu caranya kita bayar? Karena kita kebetulan turis nih Bu. Iya, Kita nggak kalau punya. iya, kita nggak punya aplikasi. Jadi ini berupa aplikasi gitu ya Bu? Iya, terus sekali. Aduh, ntar dulu ya Bu. Saya bingung banget sih bayarnya, nggak ada cash soalnya. Isi. Ge, minggir dulu Ge. Bu, tadi saya beli 2 stick, jadi saya mau pesan aja.
pakai. Aduh gimana nih Rif kita bayarnya? Iya, Sorry banget ya, jatuh uangnya. Itu bisa deh, nggak pakai cash juga. Mana nih kita, mana udah lapar banget tadi di siang-siang ya. Iya. Sorry banget, sumpah beda kayaknya tadi jatuh deh gara-gara kita pengen bikin itu. Jadi kayak di sekitar hotel gitu itu A few moments later. Oh, tempat kita pengen beli makanan gitu. Ya udah deh, nanti kita cari ya pas pulangnya. Yuk, Iya. ya. Halo kak, tadi kita nggak sengaja dengar kalau kakak lagi belanja di sebelah. Kakak turis ya? Ini mah kita kan kebetulan turis, kita lagi liburan semesteran dan kita pilih India sebagai destinasi kita dan sekarang kita nggak bisa bayar buat makan siang. Ya, karena duit kita hilang gitu jatuh kayaknya tadi di jalan pengen balik ke hotel juga kayaknya hotelnya terlalu jauh untuk kita balik lagi ke sana. Iya, jadi sekarang kita nggak tahu dia mau bayar pakai apa. Kebetulan nih kami bisa bantu karena kita salah satu pegawai PayTM yang merupakan pembayaran digital yang ada di India. Mungkin boleh nih kalian dengar cerita dari kita tentang pembayaran PayTM gimana? Iya, kalian kerja di Paytm. Boleh ceritain nggak gimana sih fintech ekosistem yang ada di India itu perkembangannya tuh udah maju atau enggak ya? Ya soalnya kalau di Indonesia karena kebetulan kita dari Indonesia, jadi fintechnya di Indonesia itu kita udah ada pembayaran kris gitu, jadi bisa scan QR code gitu mas. Iya benar. Kalau di sini gimana ya mas? Mbak? Jadi di India tuh emang udah ada lama banget aplikasi pembayaran secara digital. Jadi masyarakat di India tuh emang udah familiar banget gitu yang namanya aplikasi pembayaran digital. Nah, Paytm ini emang salah satu aplikasi yang populer di sini gitu. Nah, betul banget, karena ini sebuah revolusi keuangan digital yang ada di India dan juga sistem pembayaran instan ini memungkinkan kita bisa transfer antar bank secara real time tanpa biaya. Serius? Transfer antar bank tapi gratis? Coba dong mas mbak, gimana sih mekanisme atau sistemnya fintech di India? Kita jadi penasaran nih. Iya bener banget penasaran. Serius, bahkan transaksi UPI ini udah mencapai lebih dari 10 miliar transaksi per tahunnya. Jadi semua pengguna smartphone maupun penjual di sini dan juga bisa pakai. Oh, makanya penjual di pinggir jalan atau penjual biasa tuh bisa ya pakai pembayaran digital gitu. Berarti kayak yang belakang ini stick bisa berarti ya pembayaran digital. Betul banget, jadi ini salah satu keunggulan yang ada di India. Pemerintah juga aktif dorong digitalisasi melalui program Digital India. Jadi nggak cuma perusahaan besar yang bisa mengakses digital, tapi juga UMKM dapat naik kelas. Berarti kalian bantu masyarakat juga dong buat akses keuangannya itu. Jadi banyak masyarakat yang di daerah yang dulunya itu nggak punya rekening bank, sekarang bisa jadi nabung, transaksi, cuman pakai nomor handphone aja tuh udah bisa. Oke, mungkin sekarang kita langsung kasih contohnya aja kali gimana Paytm mekanismenya kerja buat pembayaran digital yang ada di India. Boleh tuh. Ini contoh dari tampilan aplikasi Paytm, di mana aplikasi ini bisa melakukan pembayaran dan juga top up. Dan juga di sini ada investasi, pembayaran-pembayaran lainnya seperti ini, tiket kereta atau enggak pembayaran asuransi, menonton film, dan kalau curiousnya nanti tampilannya begini. Seperti itu. Untuk downloadnya ini aplikasinya tersedia di mana ya? Jadi nanti kita ke Play Store, kita langsung ke Paytm, di situ udah muncul juga untuk pembayaran. Ya. Menarik ya. Di sini ada international UPI-nya. Berarti ini memudahkan masyarakat India ya untuk mengakses digital ya. Ya, betul banget. Betul banget. Bahkan bisa beli tiket, ajukan pinjaman, bisa langsung lewat handphone. Oh iya keren juga ya. Berarti fintech di India ini udah berkembang pesat ya. Ya, emang ekosistem fintech di India emang sudah berkembang sangat pesat. Mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, terus asuransi, dan startup kita juga udah unicorn loh. Oke, kita udah bikin nih tadi diajarin sama mas-mas dari Paytm. Iya, dan ternyata downloadnya tuh gampang banget guys. Kayak kita download e-wallet di Indonesia aja gitu lewat Play Store. Oke, kita coba sekarang ya. Nah, di sini udah ada QR code dari Paytm.
Nah, sekarang kita langsung kayak gini ya Mas ya? Iya, langsung aja. Iya, scan any QR. Nah, Oke. terus langsung di scan aja gitu. Kita Nah. jadi bisa langsung bayar dong. Betul, tinggal ditunggu sebentar. Nih pembayarannya udah berhasil ya guys. Kita udah bayar ke ibunya. Jadi ternyata pakai Paytm tuh mudah banget guys. Cuma tinggal di scan, terus masukin PIN dan udah selesai pembayarannya berhasil. Sekarang keren ya Bu, kita nggak harus bawa cash buat beli makan siang. Dan tadi juga kan udah dicoba sama Rifka kalau misalnya pakai QR pun bisa gitu. Iya, sekarang tuh sudah enak, sudah lebih praktis. Dulu kan saya cuma bisa terima pakai uang tunai, tapi sekarang sudah ada pembayaran lewat QR, terus ada Paytm juga, jadi kan lebih praktis. Pelanggan-pelanggan di sini juga lebih enak bayarnya. Berarti penjual kecil kayak gini pun bisa ya Bu buat jadi makin banyak pelanggan dengan kemajuan fintech di India. Iya, betul sekali. Sekarang tuh jadi pembayaran udah nggak perlu lagi pakai mesin kasir atau bahkan kartu kredit, itu juga udah nggak perlu lagi. Sekarang tinggal punya smartphone, lalu ada QR code-nya, nanti uang langsung masuk, jadi lebih praktis lagi. Oke, berarti liburan kali ini bermanfaat banget ya guys. Betul gak Rifka sama Nadia? Kita jadi makin banyak nih pengetahuan kita tentang vintage di India. Terima kasih ya Mas, Mbak untuk pengajaran dan vintage. Untung aja ya ada mas-masnya, jadi kita bisa makan deh sekarang. Iya, makanya lain kali jangan ngilangin lagi ya Nat, hati-hati. Iya Nat. Makasih. Tapi jadi penasaran nggak sih gara-gara tadi Mas sama Mbaknya itu ngejelasin tentang vintage India? Coba kita nonton yuk. Ini ada nih fakta-fakta menarik vintage India. Oh iya, Iya. Enam fakta menarik tentang fintech di India yang kalian harus tahu. Pembayaran digital India menjadi paling unggul di dunia. Tahu nggak sih kalian kalau India menjadi negara dengan real time payment terbesar di dunia, bahkan lebih dari US dan China. fakta yang kedua yaitu lebih dari 500 juta orang di India pakai dompet digital seperti Paytm, Phonepay, Google Play Store untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakta yang ketiga, transaksi fintech di India jumlahnya gede banget loh. Misalnya peer-to-peer lending atau pinjaman online tumbuh lebih dari 30% per tahunnya. Dan BNPL juga naik 60% setahun terakhir. Ini nunjukin bahwa orang India percaya dengan keuangan digital. Tahun 2024, India keren banget karena menjadi negara dengan pendanaan fintech terbesar ketiga di dunia. Dan juga ada 2 unicorn baru yaitu Moneyfuse dan juga Pavios. Selain itu, ada juga 8 perusahaan fintech yang IPO alias membuka saham kepada publik untuk pertama kalinya. Nah, ini menunjukkan kepercayaan publik semakin besar dan perusahaan juga semakin besar. Selain itu, pendanaan yang paling cuan adalah pinjaman digital online, yaitu mencapai 1,2 miliar dolar. Fakta yang kelima, di India sedang dilakukan uji coba sistem pembayaran biometrik menggunakan pemindaian wajah dan sidik jari, memungkinkan transaksi tanpa kartu dan ponsel. Menarik bukan? Nah, dan sekarang ini sudah ada lebih dari 6.000 perusahaan fintech aktif di India, termasuk yang berfokus pada pembayaran digital, pinjaman digital, asuransi digital, dan juga investasi berbasis digital. Dan fintech di India menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat. Dan ini tentu tidak terlepas dari investor global dan juga pemerintah setempat. Fintech bukan masa depan. Wah, nggak nyangka ya, dari kejadian tadi kita jadi banyak pengalaman sama pembelajaran nih tentang fintech di India. Ternyata udah secanggih itu. Betul, nggak cuma canggih sih fintech di India, ternyata tuh juga bisa sangat membantu masyarakat dan pedagang-pedagang kaki lima juga. Betul sih, tadi dari yang baca-baca juga aku ngeliat katanya kota-kota kayak Bangalore, terus New Delhi sama Mumbai itu jadi markas besar untuk vintage yang makin inovatif gitu sih, keren banget. Berarti emang pemerintahnya juga Dukung ya, iya, dukung untuk kita. ekosistem fintechnya semakin maju ya. Iya, berarti perkembangan fintech di India tuh udah maju banget ya. Dan tadi juga kan dari faktanya kalau fintech di India itu
nomor 3 ya, nomor 3 di dunia loh guys ternyata. Untuk pendanaannya ya, Pendanaannya. Iya betul. ya keren banget sih. Jadi ini benar-benar nunjukin bahwa mereka itu serius untuk pengembangan vintage-nya ini ya. Gak salah dong kita pilih liburan ke India. Betul. Oke. Jalan-jalan sekaligus kita bisa belajar fintech di India tuh kayak gimana. Ya udah kita bikin closingan aja kali ya buat Iya. vlog kita. Oke. Oke guys, segitu aja liburan kita di India kali ini. Tentunya banyak pembelajaran banget tentang fintech di India. Kita jadi tahu gimana caranya bayar selain dari cash gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau ke India itu nggak perlu khawatir lagi kalau kalian tuh lupa bawa cash atau kayak kehilangan cash kayak kita tadi ya, karena kayak kejadian tuh nggak ada yang tahu guys. Selama traveling pasti ada aja gitu. Keren banget sih di India. Jadi kayak turis juga udah bisa pakai sistem pembayaran digital. Semoga Indonesia juga kalau turis-turis asing bisa datang atau kita yang keluar bisa ada kris dari Indonesia ya, karena Betul. udah ada wacana nih sepertinya Indonesia untuk Iya. pembayaran kris di luar negeri. Ya udah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Namaste. Namaste.